Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Terima kasih selalu setia di Football United. Kali ini gue ingin membahas sebuah kabar yang ditulis oleh MUFC MPB. Dia juga mengambil dari salah satu akun ini ya, yang memberitahukan atau mengabarkan kalau Sir Jim Ratcliffe dan Sir Dave Brasswold ini telah bertemu dengan Ralf Rangnick untuk berdiskusi tentang masalah-masalah di Manchester United sebelum performa mereka ini dilakukan review atau dilihat. Nah, ini menurut gue menarik. Kenapa? Karena Ralf Rangnick merupakan tentu saja mantan pelatih interim atau manajer interim dari Manchester United dari kurang lebih 2,5 musim yang lalu ya kan, ketika Ole Gunnar Solskjaer selesai kurang lebih di bulan di akhir tahun. Lalu Ralf Rangnick yang masuk, dia kurang lebih setengah musim. Gua sempat menyaksikan performanya ketika Manchester United menang menghadapi Brentford. Lalu musim selanjutnya Erik ten Hag yang datang. Pada saat itu Ralf Rangnick disebutkan memang diproyeksikan menjadi manajer interim, lalu akan menjadi konsultan di Manchester United, di mana sebenarnya posisi konsultan seperti ini bukan posisi yang lumrah ataupun biasa di sebuah tim sepak bola. Biasanya posisi itu lebih pasti, apakah sebagai sporting director, sebagai CEO, sebagai technical director, tidak pernah sebagai konsultan. Gua secara ringan amatiran belum pernah mengetahui. Mungkin Sobat Football United yang lebih tahu bisa drop di kolom komen. Namun semua rencana tersebut berantakan. Ralf Rangnick sebelum musim mulai, artinya musim baru mulai, dia sudah mengambil tawaran dari tim nasional Austria, dan bahkan sampai dengan saat ini. Pada saat itu banyak pihak juga yang menyayangkan ya kan, kenapa kok dia tidak stay di Manchester United, kenapa dia justru selesai di Manchester United sebelum posisi yang kabarnya ditawarkan ke Ralf Rangnick, yaitu sebagai konsultan, ini paling tidak dilalui oleh Ralf Rangnick. Ada banyak spekulasi di sana, salah satunya dia tidak bisa bekerja sama dengan Erik ten Hag, ada hal yang tidak sesuai sehingga dia memilih untuk berjalan sendiri keluar dari Manchester United. Namun dari beberapa informasi yang gue dapatkan, dari beberapa sumber yang gue ikuti, ada alasan lain yang menurut gue lebih masuk akal. Apa itu? Jadi ketika Ralf Rangnick ini menjadi manajer interim di Manchester United, kan hierarki dari Manchester United ini semua langsung masih ada CEO, tapi di atas CEO ini langsung langsung kepada Glazer, Joel dan juga Avram Glazer, di mana Joel dan Avram Glazer ini masih membuat keputusan di segala aspek di Manchester United, bukan hanya komersial tapi juga bisnis. Dan kecenderungannya Glazers, Avram, Joel, dan yang lebih aktif kan Avram dan juga Joel Glazer, ini tidak suka dengan hal-hal yang berbau perlawanan terhadap Glazer. Bisa dilihat ya bagaimana pelatih atau manajer dari Manchester United sebelumnya baru bisa berkomentar secara keras itu setelah mereka tidak berada lagi di Manchester United. Contoh, Louis van Gaal. Louis van Gaal yang dijuluki sebagai The Golden Tulip, bukan Golden Tulip ya, Iron Tulip, bukan Golden Tulip. Golden Tulip mah perusahaan hotel ya di Belanda, tapi Iron Tulip yang memang yang diambil dari Golden Tulip itu tadi. Kenapa Iron Tulip ataupun tulip besi? Karena Louis van Gaal memang dikenal sebagai orang yang keras, belak-belakan, dan langsung to the point. Dan ketika dia melatih Manchester United,
dia tidak pernah memiliki komentar terkait dengan manajemen Manchester United. Baru setelah dia selesai di Manchester United, dia mengatakan kalau Manchester United ini merupakan salah satu klub sepak bola terbesar yang diurus oleh orang-orang yang tidak mengerti sepak bola. Dan ini juga yang dilakukan oleh Ralf Rangnick. Cuman bedanya Ralf Rangnick memberikan kritik kepada Manchester United ini ketika dia masih berada di Manchester United. Tentu saja ada quote yang sangat terkenal menurut gue ya. Ini gue kutip dari Football Daily yang kurang lebih mengatakan di Manchester United ini seperti, atau cara memperbaiki di Manchester United ini seperti melakukan operasi pembukaan jantung. Dan Manchester United ini butuh dari sekedar kosmetik ya untuk merubah klub. Artinya harus ada perubahan yang besar. Dan ketika ditanya lebih lanjut perubahan apa yang harus dilakukan, Ralf Rangnick langsung seperti kayak ya dia mengatakan tidak perlu melihat jauh-jauh ya. Sangat jelas sekali tapi tidak disebutkan secara spesifik. Nah, menurut gua hal ini sangat mengusik Glazer. Artinya dia menilai bagaimana Glazer ini salah urus Manchester United, dan inilah yang mengakibatkan Manchester United selama beberapa, termasuk juga di musimnya Ralf Rangnick dan juga musim-musim sebelumnya ini memang tidak bisa berprestasi secara konsisten dan masih kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya dari tim-tim yang lebih mapan di Liga Inggris. Contoh ya pada saat itu ada Liverpool dan juga Manchester City, dan khususnya tentu saja Manchester City kalau melihat selama 10 tahun terakhir. Dan menurut gue ini merupakan faktor yang besar kenapa kok Ralf Rangnick ini tidak berlanjut di Manchester United. Sekali lagi, Glazer ini dia menentukan banyak hal di Manchester United, dan tentu saja dia juga tidak suka kritik. Dan ketika Ralf Rangnick melakukan hal tersebut, sangat wajar ketika Glazer akhirnya tidak nyaman dengan komentar dan apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick secara terbuka. Terkait dengan apakah dia bisa kerjasama dengan Erik ten Hag, ini juga spekulasi, tapi disebutkan juga kan bagaimana kalau penunjukan seorang Erik ten Hag ini juga melibatkan Ralf Rangnick di sana. Jadi apakah dia bisa bekerja sama, tidak bekerja sama, ini juga menurut gua sekali lagi masih spekulasi, karena kalau dibilang tidak bisa bekerja sama, bagaimana mungkin ketika penunjukan ada Erik ten Hag di sana, dan Erik ten Hag juga tidak memiliki semacam kayak kuasa ya kan. Apakah dia setuju atau tidak dengan Ralf Rangnick? Keputusan tentu saja lebih di manajemen Manchester United, CEO dan bahkan Glazer itu sendiri. Nah, sekarang tentang pertemuan antara Sir Dave Braithwaite dan juga Sir Jim Ratcliffe. Menurut gue ini menarik. Kenapa? Glazer tentu saja tahu Ralf Rangnick ini sudah pernah bekerja di Manchester United, dan hal-hal yang pernah dikatakan, hal-hal yang pernah pendapat-pendapat yang diutarakan ya kan. Sekarang Sir Dave Braithwaite dan juga Sir Jim Ratcliffe melakukan pembicaraan dengan Ralf Rangnick. Dari sisi fans termasuk gua, ini tentu saja hal yang bagus. Kenapa? Karena Ralf Rangnick termasuk tokoh ataupun pihak yang sangat kritis. Salah satunya tentu saja tentang Manchester United. Dia punya pengalaman di Manchester United dan dia juga punya kapasitas di klub sepak bola, baik itu sebagai posisi manajer ya di Schalke maupun juga yang lebih tinggi lagi di manajemen. Dia punya pengalaman tersebut, dan sangat menarik ketika Sir Dave Braithwaite dan juga Sir Jim Ratcliffe mendengar dari Ralf Rangnick yang tadi gue sudah sebutkan. Dia pernah mengatakan Manchester United ini butuh semacam kayak operasi buka jantung. Tentu saja ketika ditanya lebih lanjut, bukan tidak mungkin Ralf Rangnick juga akan bisa mendetailkan apa saja yang dimaksud di sana. Tentu saja kalau dia mengatakan ganti Glazer, itu menurut gue hal yang tidak mungkin saat ini, tapi mungkin yang lebih bersifat teknis. Siapa-siapa saja atau posisi-posisi apa saja yang dibutuhkan di Manchester United, hal-hal apa saja yang harus diperbaiki di Manchester United, mungkin perekrutannya,
mungkin inventarisasi squad bisa jadi demikian, mungkin sistem akademi, mungkin fasilitas dan lain-lain. Ini sangat mungkin bisa disebutkan oleh Ralf Rangnick. Tapi yang jelas adanya komunikasi yang dilakukan oleh Sir Dave Brailsford dan juga Sir Jim Ratcliffe sebagai Ineos, pemilik baru dari Manchester United, minoritas 25% yang sudah disahkan oleh FA dan juga Premier League. Ini sebagai fans, sekali lagi yang ringan amatiran, gue melihat ini hal yang sangat positif karena ini seperti melanjutkan apa yang dilakukan oleh Ineos sebelumnya, di mana mereka sudah menemui staff, mereka sudah menemui Erik ten Hag, mereka juga menemui pihak-pihak yang untuk diserap informasinya sebelum akan mereka olah dan selanjutnya akan mereka melakukan action, ya kan, apa-apa saja yang harus diperbaiki dan juga dirubah di Manchester United. Hanya saja di samping hal positif, gue juga menilai kalau Glazer baper atau terlalu sensitif, ya ini mungkin bukan hal yang terlalu bagus karena seperti gue katakan sebelumnya, Glazer juga dalam tanda kutip menerima kritikan halus, katakanlah demikian, dari Ralf Rangnick. Dan sekarang Sir Dave Brailsford dan juga Sir Jim Ratcliffe justru meminta saran atau melakukan diskusi dengan Ralf Rangnick. Di sisi lain, ini juga bisa menggambarkan sekaligus juga memperkuat status ataupun situasi, posisi bahwasanya Ineos ini memang diberikan keleluasaan yang penuh untuk memperbaiki atau mengurus urusan sepak bola di Manchester United, apapun yang akan dilakukan. Dan kalau memang ini yang benar terjadi, maka Glazer seperti tutup mata tutup telinga, menyerahkan segala keputusan atau urusan sepak bola kepada Ineos, dengan harapan Manchester United bisa lebih berprestasi. Dan dengan lebih berprestasinya Manchester United, ini akan lebih meningkatkan pundi-pundi keuntungan dari klub, yang menurut gue ini yang lebih dilihat oleh Glazer. Gue berpikir juga Glazer tidak akan terlalu turun mencampuri urusan sepak bola kalau apa yang dilakukan oleh Ineos ini bisa memberikan hasil yang positif, hasil yang bagus. Dalam hal ini adalah tentu saja keuntungan dari Manchester United, valuasi-valuasi, angka-angka yang berkaitan dengan komersial, branding, bisnis, keuangan, semua positif, bagus. Menurut gue Glazer tidak akan banyak ya melihat keurusan sepak bola. Jadi ini betul-betul menjadi hal yang sejauh ini kalau gue melihat dengan pertemuan seperti ini ya, mengajak diskusi Ralf Rangnick, maka absolut atau paling tidak mendekati absolut bagaimana Ineos ini mengurus sepak bola di Manchester United. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ya terkait dengan pertemuan ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.